Selamat pagi, salam sejahtera untuk pemirsa jemaat Tuhan, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan yang diurapi oleh Tuhan. Kita sama-sama bersekutu dalam ibadah subuh. Persiapkan hati dan keluargamu, segala propertimu untuk memuliakan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
dahsyat Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima Luar biasa kasih Engkau. Ajaib-ajaib Engkau Kami menyembahmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan. kami memuji kebesaran Engkau baik dan Sang sungguh Kapatakan ada kasih yang sepertimu Tuhan. dahsyat Engkau Tuhan, Terima kasih dahsyat Engkau Bapa yang kudus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Syukur bagi kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Yes. selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Bapa, amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku Amin, Yesus. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, 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 Bapakku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
bagimu Bapa, Glory, glory, Bapa yang setia, Bapakku yang baik. Kaulah juru selamat, Kau kekasih jiwa, Kaulah gunung batu keselamatan hidup kami. Kau juru Kau selamat, segalanya Yesus. Engkau kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Gunung batu kami, terima kasih Tuhan. pertahanan kami, Amin. kota benteng, Kasih Yesus. perlindungan kami. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Atas segala berkat rahmat kasih sayang-Mu bagi kami, perlindungan-Mu, kekuatan, penghiburan, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Bahwa kami seluruh umat-Mu semakin hari merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh berarti bagi dunia ini, hidup kami boleh berarti bagi Tuhan, hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari-hari yang akhir ini, di zaman akhir ini Tuhan, biarlah gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, kami semuanya semakin sadar Tuhan, hidup kami semakin dekat kepadamu. Dunia boleh bergoncang dengan segala keadaannya Tuhan, tapi kami anak-anak Tuhan, orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman, orang-orang yang terus percaya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan Engkau menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan melindungi, Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Tengah-tengah kami melewati hari-hari hidup kami di tengah dunia yang jahat, bengkok dan terbalik ini, tapi kami terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Bentuk kami terus sesuai dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan di dalam kitab Mazmur 119 ayat 81 sampai dengan ayat 100, dan kita baca secara bergantian 5 ayat satu orang, dan saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Yes. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini, bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Amin. Mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan tita-tita-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari.
Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Titah-titah Tuhan itu memberi kita pengertian, memberi kita hikmat, sehingga kita punya pengertian, punya hikmat menjalani hidup ini. Ya, sebab di dalam titah Tuhan itu ada kuasa Tuhan, dan titah Tuhan itu adalah Allah sendiri. Luar biasa. Haleluya. Nah, dalam mentaati titah Tuhan itu, perintah Tuhan itu, kita tentu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan. Sampai orang-orang di sekitar kita mengejek kita, mengata-ngatai kita tentang ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, titah-titah Tuhan. Ya, misalkan kamu dengan setia, kamu dengan tekun mengikuti perintah, peringatan-peringatan Tuhan, tapi toh hidupmu tidak berubah, toh hidupmu tidak kaya. Haleluya. Nah, itu seringkali membuat orang Kristen jatuh dan tidak menuruti peringatan-peringatan, perintah-perintah Tuhan, sehingga dia melupakannya. Namun di dalam ayat ini mengajar kita, pemazmur memberitahu kita bahwa dengan kesetiaan, meskipun ada orang-orang yang menganggap remeh terhadap orang yang melaksanakan titah-titah Tuhan, tapi dia tetap setia. Ini teladan yang luar biasa. Haleluya. Bahkan ketika seseorang zaman now melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, titah-titah Tuhan, haleluya, tantangannya lebih besar. Misalkan udah hidup itu hanya sekali, dan jadi muda itu hanya sekali. Mumpung muda, sudah nikmati saja dulu hidup itu. Lakukan apa yang engkau suka. Haleluya. Hidup itu bukan masalah kita suka atau tidak suka. Hidup itu bagaimana menjadi berarti bagi Tuhan dan orang lain. Haleluya. Tapi manusia zaman now, dia lebih mementingkan kepada kesukaannya, sehingga dia berkata, udah enjoy saja, mari kita ke night club, mari kita melakukan ini dan itu, sehingga titah Tuhan itu tidak dia lakukan lagi, dia tinggalkan. Nah, ini juga merupakan tantangan, ya. Namun saya, saudara, dan jemaat pemirsa berpegang teguh kepada perintah titah Tuhan. Kita lakukan di zaman apapun kita hidup, kita mau lakukan itu. Sebab hidup itu bukan hanya foya-foya. Hidup itu bukan hanya dipakai untuk bersenang-senang secara daging, tapi bagaimana kita menggunakan hidup itu, melaksanakan titah Tuhan, menyukakan si pemberi titah itu kepada kita. Titah Tuhan itu tidak memberatkan kita, tapi yang memberatkan titah Tuhan itu kita lakukan adalah kemauan kita yang kita gunakan untuk hal-hal daging. Haleluya. Satu misal, ketika kita terbiasa ibadah subuh, itu akan menjadi gaya hidup kita, dan kita akan benci dengan hal-hal yang melukai hatinya Tuhan. Tapi ketika kita menikmati hidup di luar titah Tuhan, sebaliknya kita akan benci dan ogah melakukan hal-hal ibadah pagi, ibadah subuh. Oleh sebab itu, kesetiaan kita melaksanakan titah-titah Tuhan ini memberi kita hikmat, memberi kita pengertian,
untuk tujuan hidup ini adalah memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa hidup kita untuk melakukan titah Tuhan, bukan untuk melakukan kesenangan daging ini. Ukuran kesenangan daging ini tidak pernah habis. Kalau saudara melakukan satu kesenangan, maka daging ini akan minta kesenangan yang lebih. Tapi kalau kita melakukan titah Tuhan dengan setia, kita berpengertian, kita penuh hikmat menjalani hidup itu, sehingga orang tahu tujuan hidupnya itu apa di dunia ini. Berapa banyak kita orang Kristen tidak tahu tujuannya bergereja, hanya ikut-ikutan. Kalau gerejanya sepi, dia tinggalkan gereja ini. Dia cari gereja yang penuh dengan gemerlap. Dia cari gereja yang penuh dengan orang. Dia cari gereja yang penuh dengan aksi-aksi. Padahal, apakah benar-benar Tuhan ada di sana? Kita tahu Tuhan ada di sana karena kita melakukan titah-titah Tuhan. Bukan karena acara, bukan karena ramainya ibadah itu, bukan karena faktor-faktor daging. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih banyak buat kasih Tuhan yang memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpuji dan ajaib Engkau Tuhan. Kami mau dan kami rindu, kami berhikmat dalam hidup ini. Kami senantiasa punya pengertian akan tujuan hidup ini, dengan taat kepada firman Tuhan, kepada peringatan, perintah Tuhan. Itulah yang membuat kami berhikmat. Terima kasih Tuhan, kedagingan kami, melalui kedagingan juga iblis akan menyeret kami dan menjauhkan kami dari titah-titah-Mu. Tapi Roh-Mu meneguhkan kami untuk kami terus bersikeras dan kami terus berkomitmen melaksanakan titah-titah-Mu. Berkati pemirsa, keluarga kami, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk terus melakukan titah-titah-Mu. Terpuji Tuhan, ada yang sakit di antara keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu. Kami perkatakan itu dalam nama Yesus, sembuh. Ditolong Tuhan yang bangkrut, yang ekonominya menurun, penghasilannya berkurang. Dari tempat ini kami berdoa memberkati. Usahamu diberkati, perusahaanmu diberkati, keuanganmu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Jika ragu tentang Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, ada yang ragu dengan kuasa Tuhan saat ini karena tekanan begitu besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar hatinya punya tujuan dalam hidup ini. Terpuji Tuhan, terpuji Tuhan, terpuji Engkau Tuhan. Keluarga-keluarga yang konflik, keluarga-keluarga yang cerai, keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, keluarga-keluarga broken home, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sensitif hatinya terhadap perhatian, dalam nama Yesus pulihkan. Biar dia terus teguh, apapun yang dihadapi, dia tetap tidak sakit hati. Dalam nama Yesus, sakit hati, pembulian kami cabut itu dalam nama Yesus. Pulihkan setiap hati yang tertindas, hati yang dibuli, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sakit hati Tuhan kami buang jauh-jauh, kami sendiri akan rugi. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Pemirsa, hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu. Hari ini mereka berusaha, bekerja. Tuhan lindungi, Tuhan berkati dengan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lindungi mereka untuk terus dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.